Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Di sebuah kota metropolitan yang tak pernah tidur, gemerlap kehidupan kadang menjadi tirai yang menutupi luka terdalam. Di balik meja-meja rapat yang dipenuhi jargon korporat, di balik senyum manis di pesta-pesta gala penuh kemewahan, ada kisah yang tak pernah dikira. Kisah tentang harga diri, pengkhianatan, dan pembalasan yang berbalut elegansi. Anissa Rahmadani, seorang perempuan sederhana dari kota kecil, menikah dengan Reza Mahendra, pria ambisius yang perlahan merangkak naik dalam hierarki dunia korporat. Selama bertahun-tahun, Anissa hidup dalam bayang-bayang suaminya, memasak, mencuci, dan menjadi istri yang selalu setia meski hatinya berkali-kali disayat. Reza, yang dulunya mencintai Anissa, berubah sejak promosi dan lingkaran sosialnya naik kelas. Ia mulai merasa malu memiliki istri yang tidak selevel dengan rekan-rekan elitnya. Diam-diam, Reza menjalin hubungan dengan wanita lain, Sarah, yang lebih tampil sempurna dalam standar glamor dan sosialita. Sarah adalah sekretaris di kantor Reza, namun lebih dari itu, ia adalah bagian dari strategi Reza untuk membentuk citra ideal dalam perusahaannya. Saat perusahaan mengadakan gala dinner tahunan, ajang prestisius bagi para karyawan dan jajaran direksi, Reza tidak mengajak Anissa. Ia bahkan memintanya untuk tidak datang, dengan alasan itu acara khusus perusahaan. Namun Anissa, yang diam-diam mencium adanya keanehan, memutuskan untuk datang, hanya untuk membuktikan bahwa suaminya masih bisa dihormati oleh siapapun ia menikah. Namun keputusan itu menjadi awal dari kejadian paling menyakitkan dalam hidup Anissa. Di hadapan ratusan tamu gala dinner, Reza menamparnya, menyebutnya kampungan, dan mempermalukannya habis-habisan. Dunia seolah runtuh. Semua mata menatap, semua mulut terdiam, tapi satu hal yang tak Reza tahu, Anissa bukan lagi wanita yang akan diam. Yang tak diketahui siapapun malam itu adalah fakta bahwa Anissa menyimpan sebuah rahasia besar. Ia bukan sekadar istri rumah tangga dari kota kecil. Anissa adalah pemilik sah dari RI Holdings, konglomerasi besar yang menjadi induk perusahaan tempat Reza bekerja. Perusahaan yang ia warisi dari mendiang ayahnya, seorang taipan bisnis properti dan teknologi yang selama ini identitasnya ia sembunyikan demi hidup tenang tanpa tekanan. Anissa memutuskan, ia tak akan menangis, ia akan membalas. Tapi bukan dengan air mata. Ia akan menghancurkan Reza, perlahan, sistematis, dan elegan. Dan saat waktu yang tepat tiba, ia akan memperlihatkan pada dunia siapa dirinya yang sebenarnya. Langit Jakarta malam itu tampak pekat, diguyur rintik hujan ringan yang menari di atas aspal basah. Lampu-lampu kendaraan memantul di jalanan, menciptakan garis-garis cahaya yang meliuk bak lukisan abstrak. Di dalam sebuah rumah 2 lantai bergaya minimalis di kawasan Bintaro, Anissa Rahmadani duduk sendiri di ruang makan, memandangi meja yang telah ia tata rapi sejak sore. Makanan kesukaan suaminya, Reza Mahendra, tersaji dengan hangat, nasi liwet, ayam goreng krems, dan sambal terasi buatan tangan Anissa sendiri. Pukul sudah menunjuk ke angka 8 malam, tapi Reza belum juga pulang. Teleponnya tak diangkat, pesan-pesan hanya centang 2 tanpa balasan. Anissa menggenggam ponselnya erat-erat, mencoba menahan keresahan yang merayap perlahan di dadanya. Bukan pertama kalinya Reza pulang larut tanpa kabar, tapi malam ini berbeda. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan, entah apa. Tapi nalurinya, seperti biasanya, tak pernah salah. Setengah jam kemudian, suara mesin mobil terdengar dari halaman depan. Anissa segera berdiri, menata rambutnya yang terurai, memastikan senyum terbaik terpulas di wajahnya. Ia tahu Reza tak suka jika istrinya terlihat berantakan. Ia menyambut Reza di pintu, namun lelaki itu hanya melangkah masuk tanpa menatapnya. "Aku udah siapin makan malam." "Nasi liwet, kesukaan kamu," ucap Anissa lembut, berusaha menyembunyikan nada kecewa dalam suaranya. Reza melepas jasnya dan menggantung di belakang pintu. Wajahnya terlihat lelah atau mungkin jengkel. Anissa tak bisa membedakannya lagi. "Udah makan tadi di kantor." "Ada catering," jawabnya singkat. "Gala dinner ya?" tanya Anissa mencoba terdengar santai. Reza menoleh sekilas, lalu duduk di sofa dan membuka ponselnya. Gumamnya tanpa menjawab langsung. Anissa menelan ludah. Ia tahu tentang gala dinner tahunan yang diselenggarakan kantor. Reza, ia tahu karena tahun lalu, ia ikut datang. Tapi tahun ini, tak ada ajakan, tak ada informasi.
Reza bahkan tak menyebut-nyebut soal acara itu sama sekali. Kamu nggak ngajak aku tahun ini? Anissa akhirnya bertanya, suaranya hampir tak terdengar. Reza mendesah, lalu menatap Anissa dengan ekspresi datar. Ini acara kantor, bukan tempat buat kamu. Aku nggak mau kamu jadi bahan omongan. Anissa mengernyit. Bahan omongan? Maksud kamu? Reza bangkit berdiri. Anissa, tolong. Kamu kamu terlalu sederhana. Aku nggak mau kamu datang pakai baju batik yang sama, kayak tahun lalu atau dandan ala ibu-ibu pasar. Ini bukan arisan kompleks. Ucapan itu menampar lebih keras dari apapun. Anissa berdiri terpaku, seolah napasnya tertahan. Sederhana, ibu-ibu pasar, batik yang sama. Kalimat-kalimat itu bergema di kepalanya, membelah rasa percaya diri yang selama ini ia pertahankan. Aku cuma ingin datang, Reza. Mendampingi kamu seperti istri yang lain, katanya pelan. Reza menggeleng sambil tertawa sinis. Istri yang lain? Mereka itu ngerti style, ngerti lingkungan. Kamu tuh kampungan, Nis. Kamu nggak akan ngerti dunia ini. Anissa merasa dadanya sesak. Tapi ia menahan air mata. Ia sudah terbiasa menelan sakit dalam diam. Ia mencintai Reza, atau setidaknya pernah mencintainya begitu dalam, hingga membiarkan dirinya terus berada dalam bayangannya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, sesuatu dalam dirinya mulai pecah, dan retakannya tak akan pernah kembali seperti semula. Setelah Reza masuk ke kamar, Anissa duduk kembali di ruang makan, menatap nasi yang mulai mengering. Ia menunduk, merapalkan doa yang tak seperti biasanya. Bukan doa untuk kebahagiaan rumah tangganya, bukan doa agar Reza mencintainya lagi, tapi doa untuk kekuatannya sendiri. Doa agar ia bisa bangkit dari ketertindasan yang selama ini dikemas rapi dalam bungkus pernikahan. Keesokan harinya, Anissa diam-diam mencari tahu soal gala dinner itu. Ia menghubungi salah satu teman lamanya yang masih bekerja di kantor pusat RA Holdings. Ia berpura-pura sebagai jurnalis lifestyle yang ingin menulis soal acara tersebut. Pasti bakal megah banget ya acaranya. Anissa mencoba memancing. Ya ampun, Nis, itu acara elit banget. Tahun ini kabarnya akan diadakan di The Glass House, hotel bintang 5, super mewah. Semua karyawan penting wajib hadir. Katanya sih, kabarnya pemilik perusahaan juga bakal datang. Pemilik perusahaan? Anissa tersenyum kecil. Ironi itu seperti memeluk dirinya erat-erat. Tak ada yang tahu siapa pemilik asli RA Holdings. Semua hanya mengenal CEO dan dewan direksi. Tapi Anissa tahu pasti siapa yang mereka maksud. Dia sendiri. Nama lengkapnya, Anissa Rahmadani Ardiansyah, tidak pernah dipublikasikan dalam struktur resmi. Ayahnya, Mendiang Ardiansyah Mahendra, membangun kerajaan bisnis ini dengan satu prinsip, kekuasaan sejati tidak perlu terlihat. Dan Reza, ia hanyalah salah satu manajer menengah yang merangkak naik dengan penuh ambisi dan manipulasi. Ia bahkan tidak tahu bahwa perusahaan tempat ia bekerja, tempat ia merasa paling hebat, adalah milik wanita yang selama ini ia rendahkan. Hari gala dinner pun tiba. Reza bersiap sejak sore, berdandan rapi dengan jas hitam dan dasi merah marun. Anissa memperhatikan dari balik pintu kamar, perasaannya campur aduk. Ada luka, ada marah, tapi juga tekad yang perlahan menyala. Sementara Reza berangkat dengan Sarah, wanita muda yang sudah beberapa bulan menjadi bayang-bayang gelap dalam rumah tangga mereka, Anissa membuka lemari yang selama ini terkunci di gudang bawah. Di dalamnya, gaun malam berwarna emerald tergantung rapi. Gaun itu pernah ia kenakan dalam acara amal saat mendampingi ayahnya bertahun-tahun lalu. Anissa menatap cermin. Wajahnya masih sama, tapi sorot matanya telah berbeda. Oh malam sini ia akan datang, bukan untuk Reza, tapi untuk dirinya sendiri. Dan untuk memulai sesuatu yang akan mengubah segalanya. Langit malam di Jakarta tampak memukau, dihiasi kelap-kelip lampu kota, dan sorot lampu hotel bintang 5. The Glass House yang menjadi venue gala dinner RA Holdings tahun ini. Di dalam, para tamu sudah mulai berdatangan dengan mobil-mobil mewah dan gaya hidup yang tampak seperti bagian dari dunia, yang hanya bisa disentuh oleh kalangan tertentu. Musik jazz lembut mengalun dari panggung utama, sementara pelayan-pelayan berseragam hitam putih berlalu lalang menyuguhkan minuman dan hidangan. Pembuka yang disajikan dengan elegan. Tepat pukul 8 malam, seorang wanita melangkah pelan menuju pintu masuk utama hotel. Tak ada kemewahan mencolok dalam penampilannya. Ia mengenakan gaun malam berwarna emerald yang sederhana, namun jatuh pas di tubuh mungilnya.
Rambutnya disanggul rapi dan ia hanya mengenakan riasan tipis. Namun ada sesuatu yang begitu mencolok dari dirinya, aura percaya diri, yang memancar diam-diam, membuat beberapa orang menoleh bukan karena gaunnya, tapi karena cara ia membawa dirinya. Anissa Rahmadani tidak datang untuk mencari perhatian. Ia datang untuk melihat dengan matanya sendiri siapa Reza sebenarnya dan siapa dirinya selama ini. Saat memasuki ballroom yang luas, lampu gantung kristal menyambutnya dari langit-langit tinggi. Suasana di dalam seperti potongan dari dunia lain. Dunia di mana setiap orang berlomba menjadi paling anggun, paling elegan, paling berkelas. Mata-mata mulai melirik ke arahnya. Beberapa wanita berbisik-bisik. Siapa dia? Tamu siapa? Kenapa terlihat tak dikenal? Anissa berjalan tenang, senyum tipis tak pernah lepas dari wajahnya. Di tengah kerumunan, ia menangkap sosok Reza, berdiri bersama seorang wanita muda bergaun, merah terang, Sarah, sang sekretaris, yang belakangan menjadi jauh, lebih dari sekadar asisten kerja. Mereka tertawa kecil, berdiri berdampingan seperti pasangan yang sudah terbiasa tampil di depan publik. Anissa berhenti sejenak. Dadanya mencelos melihat suaminya begitu nyaman menggenggam tangan wanita lain, seolah ia tak pernah ada. Tapi ia menahan emosinya. Ia bukan datang untuk drama, ia datang untuk mencatat. Beberapa saat kemudian, Reza memutar tubuh dan matanya bertemu dengan Anissa. Sejenak, dunia seolah berhenti. Senyum di wajahnya memudar. Ia mematung. Sarah menoleh dan mengerutkan dahi saat melihat arah pandangnya. Kamu, ngapain di sini? Suara Reza terdengar seperti bisikan tajam saat ia menghampiri Anissa dengan langkah tergesa. Anissa hanya tersenyum. Bukankah ini acara terbuka untuk semua karyawan dan pendampingnya? Kamu nenggak diundang, Anissa, desis Reza. Matanya berkilat marah. Aku tahu, jawab Anissa tenang. Makanya aku datang sendiri. Sarah mendekat, suaranya mencemooh. Mas Reza, kamu kenal sama dia? Reza tak langsung menjawab. Ia seperti ingin menghilang dari tempat itu. Semua pasang mata kini melirik ke arah mereka. Sebagian karena mulai sadar ada ketegangan, sebagian karena tak mengenali. Anissa tapi heran melihat interaksi yang begitu mencolok. Lalu sesuatu yang tak akan pernah Anissa lupakan terjadi, dan tak akan pernah Reza bisa tarik kembali. Plak! Tamparan keras mendarat di pipi Anissa, membuatnya terhuyung sedikit ke belakang. Suara itu nyaring, bergema di tengah dentingan musik dan obrolan gala dinner. Semua tamu terdiam. Beberapa pelayan terhenti, para tamu menoleh. Ruangan menjadi sunyi dalam hitungan detik. Kamu memalukan. Kamu pikir kamu siapa datang ke sini pakai baju kayak gitu? Ini bukan pesta hajatan kampung. Bentak Reza. Suaranya lantang, emosinya tumpah tanpa kontrol. Sarah menarik lengan Reza, tapi lelaki itu sudah terbakar amarah, atau mungkin rasa takut yang tertutupi ego. Ia tak bisa membiarkan rekan-rekannya tahu bahwa istri sahnya adalah wanita yang ia anggap tidak pantas untuk dunia elitnya. Anissa menatap langsung ke mata Reza. Pipi kirinya berdenyut, matanya berkaca, tapi ia tidak menangis. Ia menegakkan kepala, lalu berbicara dengan suara lembut, namun terdengar ke seluruh ruangan. Terima kasih, Reza. Malam ini kamu sudah menunjukkan siapa kamu sebenarnya, dan siapa aku di matamu. Ia lalu berbalik, berjalan meninggalkan ruangan dengan anggun. Gaun emeraldnya melambai mengikuti langkahnya, sementara semua orang menatap punggungnya dengan campuran rasa heran, malu, dan kagum. Beberapa wanita menutup mulut mereka, beberapa pria mengernyit. Tapi Anissa tidak peduli. Di luar ballroom, angin malam menyambutnya. Anissa menghela napas dalam-dalam, menatap ke langit yang mulai bersih dari awan. Dalam hatinya ia tahu satu hal. Ia sudah selesai menjadi wanita yang diam dan mengalah. Malam ini adalah akhir dari segalanya, dan juga awal dari semuanya. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, berita tersebar cepat di lingkungan internal kantor. Meski tak muncul di media, pembicaraan soal wanita misterius yang ditampar di gala dinner menjadi rumor panas. Reza mengelak. Ia bilang itu hanya salah paham. Tapi, beberapa staf mulai curiga. Terutama setelah wanita itu terlihat begitu tenang dan tidak bereaksi secara emosional. Sementara itu, Anissa sudah mulai bekerja diam-diam dari balik layar. Ia menghubungi penasihat hukum keluarga dan tim keuangannya. Selama ini, ia memang sengaja tidak mencampuri urusan bisnis RA Holdings. Tapi sekarang, ia mengambil kembali kendali. Ia tak akan berteriak, tak akan membuat keributan. Ia akan bekerja seperti air, pelan, tenang,
tapi mampu menghancurkan batu sekalipun. Langkah pertama sudah dimulai, menjadi pemegang saham mayoritas kembali atas seluruh anak perusahaan yang ada di bawah bendera RRA Holdings, termasuk tempat Reza bekerja. Reza mungkin merasa menang karena bisa mempermalukannya. Tapi sebentar lagi, ia akan tahu siapa sebenarnya wanita yang ia tampar malam itu. Pagi di Jakarta terlihat biasa saja bagi kebanyakan orang. Hiruk-pikuk lalu lintas, teriakan klakson dan orang-orang berburu waktu. Tapi bagi Reza Mahendra, pagi itu adalah awal dari kegelisahan yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia duduk di dalam mobilnya, memandangi layar ponsel yang berisi pesan-pesan dari beberapa rekan kerja. "Bro, itu beneran istri lo semalam?" Kejadiannya viral di grup internal. "Lo sih, gila. Ngapain lo bikin malu diri lo sendiri begitu, bos?" Reza menghela napas keras. Ia tak menyangka insiden semalam di gala dinner akan menyebar begitu cepat. Seharusnya itu hanya menjadi momen yang berlalu. Wanita kampungan yang datang tak diundang dan membuatnya malu, lalu pergi. Tapi ternyata dunia kantor tak sependiam yang ia harapkan. Bahkan beberapa senior dari divisi lain mulai mempertanyakan kelayakannya untuk dipromosikan lebih tinggi. Ia tak tahu bahwa malam itu, saat ia menampar Anissa di hadapan umum, bukan sekadar konflik rumah tangga, tapi awal dari kehancuran yang tak bisa ia hentikan. Di sisi lain kota, Anissa duduk di ruang kerjanya yang elegan dan tenang. Sebuah ruangan di lantai tertinggi dari sebuah gedung milik RA Holdings. Sejak kejadian itu, ia tak lagi bersembunyi. Ia kembali mengenakan identitasnya yang sebenarnya, Anissa Rahmadani Ardiansyah, pewaris tunggal dari mendiang Ardiansyah Mahendra, pendiri RA Holdings. Ia telah menghabiskan 2 hari terakhir dalam rapat intens bersama penasihat hukum dan tim keuangan perusahaan. Tindakan pertama yang ia ambil adalah mengunci semua akses kebijakan keuangan dari unit tempat Reza bekerja. Bukan langsung memecat, terlalu mudah. Ia ingin Reza merasakan ketakutan perlahan, kebingungan yang tumbuh hari demi hari. "Pastikan semua aset pribadi Reza yang didaftarkan atas nama perusahaan segera diaudit," ucap Anissa kepada asistennya. "Iya, Bu Anissa. Dan untuk data profil Sarah?" Anissa tersenyum. "Lengkap?" "Lengkap. Nama lengkap, alamat, histori pekerjaan, bahkan keluarganya. Dan ya, benar. Dia pernah bekerja di agensi model freelance." Anissa mengambil berkas itu dan membaca. Semuanya jelas. Sarah bukan hanya sekadar sekretaris. Ia adalah wanita ambisius yang tahu siapa yang harus ia dekati. Dan Reza? Bodoh, terlalu mudah ditebak. Ia seperti semua pria yang silau oleh citra kecantikan dan lupa pada akar. Mulai siapkan jadwal evaluasi kinerja divisi tempat Reza dan Sarah bekerja. Gunakan tim audit internal. Dan pastikan bocorannya sampai ke HR, ujar Anissa datar. Ia tidak sedang marah. Ia fokus, dingin, rasional. Setiap langkah diatur, setiap pergerakan punya arah. Balas dendam bukan hanya untuk menyakiti. Ini tentang mendidik seseorang bahwa kesombongan tak selalu menjamin kemenangan. Sementara itu, di kantor, Reza merasa tekanan mulai meningkat. Ia dipanggil ke rapat manajemen oleh seorang direktur yang jarang terlibat langsung. "Kita akan audit ulang semua proyek tahun ini," kata sang direktur. Reza mengerutkan dahi. "Kenapa mendadak, Pak?" "Perintah pemilik perusahaan langsung. Mulai minggu depan tim khusus akan turun." Pemilik perusahaan? Itu kalimat yang membuat Reza berpikir sejenak. Ia tak pernah tahu siapa sebenarnya pemilik utama RA Holdings. Ia bahkan tak pernah bertanya. Yang ia tahu hanya nama CEO dan dewan direksi. Tapi sekarang, pemilik itu mulai turun tangan. Setelah rapat, Reza mendekati Sarah yang terlihat cemas. "Kita harus hati-hati. Auditnya datang dari pusat, bukan dari divisi keuangan biasa," ucap Reza. Sarah menggigit bibir. "Kamu pikir ini ada hubungannya sama dia?" "Anissa!" Reza mendesis. "Dia cuma istri rumah tangga. Mana mungkin dia..." Kalimat itu terpotong oleh pikirannya sendiri. Tiba-tiba, ada satu kenangan yang muncul saat Anissa menerima surat dari pengacara tahun lalu, tapi tak pernah mau menjelaskan isinya. Lalu rekeningnya yang tidak pernah kosong, dan akses ke klub-klub elit yang kadang ia temukan di dokumen-dokumen lama milik Anissa. Tiba-tiba, sebuah kecurigaan muncul. Hari demi hari berlalu, tekanan di kantor makin membesar. Tim audit datang dengan pertanyaan-pertanyaan yang tajam.
Semua kebijakan proyek Reza mulai dibedah. Laporan keuangan dipertanyakan, terutama yang berkaitan dengan biaya representasi dan pengeluaran pribadi yang masuk dalam pembukuan resmi. Reza mulai kehilangan kendali. Dan pada saat ia mengira hari itu tak bisa lebih buruk, ia mendapat undangan rapat resmi dari CEO untuk menghadiri gala internal Dewan Direksi dan pemilik saham minggu depan. Acaranya lebih eksklusif, hanya untuk kalangan tertentu. Yang membuatnya bingung adalah, kenapa dia diundang? Ini bukan gala untuk karyawan menengah, bisik seorang rekan. Kabarnya pemilik perusahaan sendiri yang minta kamu hadir. Reza mulai gelisah. Perasaannya tak enak. Ia bahkan mulai mencurigai bahwa semua yang terjadi adalah skenario yang tak ia pahami. Di rumah, Sarah makin gelisah. Kita kenapa nggak cari tahu siapa sebenarnya pemilik perusahaan ini, katanya. Reza mengangguk. Besok, kita cari tahu. Tapi apapun informasi yang akan mereka temukan nanti, semuanya sudah terlambat. Di kediamannya, Anissa berdiri di depan cermin. Ia mengenakan gaun malam hitam klasik dengan potongan elegan. Gaun yang pernah ibunya pakai dulu, wanita hebat yang selalu mengatakan, "Kalau kamu ingin membuat dunia diam, cukup berdiri dengan tenang." Di cermin, bukan Anissa yang dulu ia lihat, tapi wanita yang bangkit dari luka. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan kekuatan. Wanita yang tak lagi memohon untuk dicintai. Tapi wanita yang akan memastikan orang yang menginjak harga dirinya belajar bahwa ia tak bisa dikalahkan. Dan minggu depan, di panggung gala internal perusahaan, semua akan tahu siapa dia. Reza Mahendra duduk di ruang kerja pribadinya, menatap kosong ke arah layar laptop yang menyala. Sejak menerima undangan eksklusif dari CEO RA Holdings, untuk menghadiri gala internal minggu depan, pikirannya tak pernah tenang. Rasanya seperti ada batu besar yang terus menghimpit dadanya. Ia mencoba bersikap biasa, tapi setiap jam yang berlalu hanya membuat rasa panik tumbuh semakin nyata. Sore itu, Reza menutup laptopnya dan berdiri. Ia tak bisa lagi diam. Sesuatu dalam dirinya mendorong untuk mencari jawaban. Ia membuka lemari di sudut ruangan, menarik satu laci kecil yang selama ini jarang ia sentuh. Di dalamnya ada berkas-berkas lama, sertifikat rumah, fotokopi surat nikah, dan satu map bertuliskan Anissa R.E. Map itu sudah berdebu. Ia bahkan nyaris lupa keberadaannya. Dengan tangan gemetar, Reza membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat sejumlah dokumen, fotokopi akta kelahiran, beberapa ijazah lama, dan yang paling membuat jantungnya berhenti sejenak, sertifikat kepemilikan saham atas nama Anissa Rahmadani Ardiansyah. Tidak hanya satu, ada 5 lembar, masing-masing menunjukkan kepemilikan di beberapa entitas besar yang tergabung dalam RA Holdings Group. Ardiansyah. Reza bergumam, mengulang nama belakang yang selama ini tidak pernah ia pedulikan. Ia membuka ponselnya dan mulai mencari. Ardiansyah Mahendra muncul dalam daftar tokoh bisnis Indonesia, mendiang pendiri RA Holdings, pria yang dijuluki sebagai Raja Properti dan Teknologi Asia Tenggara. Reza terpaku. Wajah Anissa terbayang jelas di benaknya. Wanita yang ia hina, ia sebut kampungan, ia tampar di depan puluhan orang. Wanita yang tidak ia ajak ke pesta karena merasa malu memiliki istri yang tak selevel. Tapi ternyata, Ida adalah anak dari pemilik kerajaan bisnis tempat ia bekerja. Reza mulai berkeringat dingin. Dunia yang selama ini ia bangun, semua citra, status, dan ambisinya, mulai runtuh pelan-pelan. Ia kini menyadari bahwa sejak awal, ia bukan pemenang. Ia hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar. Sementara itu, di ruangan berdesain klasik modern yang menghadap ke City Line Jakarta, Anissa sedang menyimak laporan dari tim intel internalnya. Penyelidikan terhadap Sarah sudah selesai, ujar asistennya, Dita, sambil menyerahkan berkas. Kami juga temukan bahwa beberapa laporan pengeluaran Reza dan Sarah selama 8 bulan terakhir menyalahgunakan dana representasi. Nilainya cukup untuk membuka proses hukum. Anissa membaca perlahan, menahan diri untuk tidak tersenyum. Semua berjalan sesuai rencana. Reza telah diberi cukup tali untuk menggantung dirinya sendiri. Dita menambahkan, dan soal gala internal, semua anggota dewan sudah diberi informasi bahwa ibu akan tampil sebagai pemilik utama. Reaksi mereka cukup terkejut,
tapi sebagian besar mendukung. Banyak yang memang sudah curiga dengan cara Reza bekerja belakangan ini. Anissa menatap ke jendela. Suasana senja menyelimuti Jakarta dengan semburat jingga yang melukis gedung-gedung pencakar langit. Ia menarik napas dalam-dalam. Pastikan semuanya disiapkan. Aku ingin malam itu menjadi malam yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Ujarnya lirih namun penuh kekuatan. Di tempat lain Sarah gelisah. Ia merasa diawasi. Reza berubah, tak lagi percaya diri seperti biasanya. Ia murung, sering termenung. Bahkan semalam, Reza mengurung diri di kamar, mematikan ponsel, dan tak berkata sepatah kata pun. "Ada yang kamu sembunyikan dari aku, Reza?" tanya Sarah ketika mereka sarapan. Reza menatapnya lama, lalu berkata pelan. "Anissa, bukan perempuan biasa," Sarah mencibir. "Dia cuma istri kamu yang nggak ngerti gaya hidup kita." Reza menggeleng pelan. Dia pewaris RA Holdings. Seketika itu juga, sendok yang dipegang Sarah jatuh. "Apa? Dia anak dari Ardiansyah Mahendra. Aku baru sadar sekarang. Semua dokumen sahamnya ada di rumah. Kita hidup di dalam rumah yang dibeli dari uangnya. Dan sekarang, dia sedang mengincar kita." Sarah pucat. Seluruh tubuhnya bergetar. "Kenapa kamu nggak bilang dari dulu?" "Aku nggak tahu. Dia nggak pernah bilang apa-apa. Aku kira dia cuma istri biasa." Sarah berdiri, mulai panik. "Berarti, gala itu, gala yang akan datang, dia yang nyuruh kamu datang?" Reza mengangguk lemah. Dan di detik itu, dinding kepercayaan yang mereka bangun mulai retak sepenuhnya. Sarah menyadari bahwa semua yang ia usahakan selama ini, kedekatannya dengan Reza, semua status sosial yang mulai ia genggam, semuanya berdiri di atas tanah milik wanita yang telah mereka injak-injak. Malam harinya, Anissa berdiri di depan kaca riasnya. Ia tidak tersenyum, tapi tatapannya kuat. Di tangannya, cincin berlian warisan ibunya berkilau tenang. Ia mengenakan gaun putih panjang yang anggun tapi tak berlebihan. Riasan wajahnya tidak mencolok. Tapi setiap gerak-geriknya memancarkan satu hal. Wibawa. Ia bukan lagi Anissa yang ditampar di depan umum. Ia adalah Anissa, pemilik RA Holdings. Dan ia akan mengambil kembali semua yang telah dirampas darinya. Bukan hanya harga dirinya, tapi keadilan. Satu hal yang tak diketahui Reza dan Sarah, undangan gala itu bukan hanya untuk memperkenalkan pemilik baru, tapi juga untuk menyaksikan langsung kejatuhan mereka berdua. Di panggung itu, Anissa akan berdiri. Di hadapan semua orang yang selama ini menghormati Reza. Dan ia akan membuka tabir siapa dirinya sebenarnya. Bukan untuk dipuja, tapi untuk menunjukkan bahwa harga diri seorang wanita tidak bisa dibeli, tidak bisa diinjak, dan tidak akan pernah bisa dimusnahkan. Malam itu, The Imperial Grand Hall dipenuhi cahaya mewah dari ribuan kristal yang menggantung di langit-langitnya. Gedung yang selama ini hanya diperuntukkan bagi para konglomerat, pejabat tinggi, dan bangsawan bisnis Indonesia, kini menjadi panggung untuk sebuah malam yang akan dikenang selamanya. Gala internal RA Holdings bukanlah acara sembarangan. Tidak ada undangan untuk media, tidak ada publikasi keluar. Hanya mereka yang memiliki posisi strategis dalam struktur perusahaan, para pemegang saham, dan beberapa tokoh terpilih dari dunia bisnis yang diberi izin hadir. Namun, tidak seorang pun dari tamu malam itu yang tahu, acara ini telah dirancang bukan hanya untuk perayaan, tapi untuk penghakiman. Anissa duduk tenang di kursi utama, satu-satunya kursi di tengah meja panjang, yang melingkar di depan panggung. Di sekelilingnya duduk para direktur utama dan anggota dewan. Ia tidak berbicara banyak. Sekali-sekali, ia hanya tersenyum kecil, memberikan anggukan sopan kepada mereka yang menyapanya dengan penuh hormat. Gaun putih satin yang ia kenakan menjuntai anggun, sederhana namun elegan. Kalung berlian tipis melingkar di lehernya. Bukan kemewahan yang mencolok, tapi simbol status yang tak bisa dipalsukan. Enana kesudahan Reza dan Sarah masuk. Langkah Reza terhenti sejenak saat matanya bertemu dengan sosok Anissa. Wajahnya mengeras. Sarah di sisinya tampak tegang, matanya bergerak cepat menilai suasana, mencari tahu apa sebenarnya yang sedang mereka masuki. "Mas, itu dia?" bisik Sarah. Reza hanya mengangguk pelan. Hatinya sudah seperti dihimpit ribuan paku. Seorang pelayan menghampiri mereka dan membisikkan sesuatu. "Silakan duduk di meja kanan depan, Pak Reza. Anda tamu kehormatan malam ini." "Tamu kehormatan?"
Kata itu justru membuat jantung Reza berdebar makin cepat. Sesuatu tentang semua ini terasa salah, terlalu teratur, terlalu rapi, dan itu justru yang paling menakutkan. Acara dimulai dengan presentasi perkembangan perusahaan RA Holdings selama 1 dekade terakhir. Sebuah film pendek ditampilkan di layar besar, menampilkan proyek-proyek prestisius RA Holdings, mulai dari teknologi energi ramah lingkungan, infrastruktur digital nasional, hingga ekspansi ke Asia Tenggara. Tamu-tamu bertepuk tangan. Musik orkestra mulai mengalun. Hidangan mewah mulai disajikan. Semuanya tampak sempurna. Tapi kemudian lampu ruangan perlahan meredup. Seorang MC naik ke panggung. Hadirin yang kami hormati, setelah lebih dari 10 tahun berada dalam bayang-bayang sejarah perusahaan, malam ini kami mempersembahkan kehadiran sosok yang selama ini menjadi pemilik dan pewaris sah dari RA Holdings. Semua kepala mulai menoleh. MC melanjutkan, suaranya tegas namun penuh kehormatan. Mohon sambut dengan hormat Ibu Anissa Ramadhani Ardiansyah. Lampu sorot langsung mengarah ke kursi utama. Dan saat Anissa berdiri, suara tepuk tangan memenuhi ruangan. Meski sebagian dari mereka bahkan baru menyadari siapa sosok wanita yang selama ini duduk di antara mereka dengan begitu tenang. Tapi 2 orang tidak bertepuk tangan, Reza dan Sarah. Wajah Reza pucat, tubuhnya kaku. Sarah di sisinya terlihat seperti akan pingsan. Anissa melangkah naik ke panggung dengan langkah pasti. Tanpa tergesa, tanpa ragu. Saat ia berdiri di tengah panggung, semua hadirin terdiam. Ia memegang mikrofon. Saya tahu, banyak dari Anda terkejut melihat saya berdiri di sini malam ini, ucap Anissa. Suaranya tenang, namun menggema jelas ke seluruh penjuru ruangan. Saya memang selama ini memilih untuk berada di balik layar, bukan karena saya tidak mampu, tapi karena saya ingin percaya bahwa perusahaan ini bisa dijalankan oleh orang-orang yang loyal, jujur, dan menghargai nilai integritas. Ia berhenti sejenak, menatap satu persatu wajah yang menatapnya, lalu matanya menatap langsung ke arah Reza. Tapi malam ini, saya berdiri di sini bukan hanya untuk memperkenalkan diri. Saya berdiri di sini karena ada pengkhianatan yang harus diungkap, dan sebuah pelajaran yang harus diberikan. Seluruh ruangan menegang. Anissa mengangkat tangannya. Seorang staf IT menekan remote. Layar besar kembali menyala. Kali ini, bukan tayangan proyek, tapi rekaman CCTV dan foto-foto pribadi. Foto-foto Reza dan Sarah. Di luar kantor, di kamar hotel, di restoran mewah, tiket pesawat ke Bali, transaksi kartu kredit perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Semua ditampilkan, satu demi satu. Terdengar beberapa bisik-bisik. Suara tawa sinis dari kursi para direktur. Wajah Reza memucat sepenuhnya. Sarah menunduk dalam-dalam, nyaris menangis. Anissa melanjutkan. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini tentang penyalahgunaan kekuasaan. Tentang seorang karyawan yang mempermalukan nama baik perusahaan. Dan secara pribadi, mempermalukan saya sebagai istrinya di depan publik. Tatapannya tajam, suaranya naik 1 tingkat. Dan sebagai pemilik sah dari RA Holdings, saya memutuskan malam ini, Reza Mahendra dan Sarah Listiani, mulai detik ini, kalian dipecat. Hening, lalu tepuk tangan menggema. Reza berdiri, setengah panik, setengah tak percaya. Anissa, kamu nggak bisa lakuin ini ke aku. Anissa menatapnya dingin. Kamu lupa Reza, aku bisa apa saja, dan aku tidak pernah lupa. Sarah mulai menangis. Tolong, aku minta maaf. Aku nggak tahu. Anissa hanya berkata, kamu tahu, kamu memilih. 2 petugas keamanan berseragam berdiri di belakang mereka. Tak perlu mengangkat tangan. Reza dan Sarah tahu itu akhir mereka. Mereka berjalan keluar, diiringi tatapan penuh cemooh. Tapi sebelum Reza keluar dari ruangan, Anissa menambahkan 1 kalimat terakhir. Dan untuk yang lain di sini, ingat, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia memilih diam. Karena yang diam bisa jadi sedang menyusun kekuatan untuk menghancurkanmu. Tepuk tangan kembali meledak. Tapi di hati Anissa, tidak ada kepuasan. Hanya kelegaan. Malam itu, ia mengakhiri luka yang selama ini ia simpan sendiri. Dan ia memulai hidup baru, sebagai dirinya yang sebenarnya. Hidup bisa berubah dalam sekejap. Dulu Reza Mahendra adalah pria yang disegani. Tampil percaya diri dalam balutan jas mahal. Menjabat tangan-tangan penting dalam industri.
dan memimpin tim besar di salah satu divisi kunci Era Holdings. Ia terbiasa menatap hidup dari atas, merasa dunia ada dalam genggamannya. Tapi kini, dia berdiri di bawah gerimis pagi di luar gedung, memeluk map lamaran kerja, dengan wajah kusam dan pakaian lusuh yang tak lagi berbau parfum mahal. Sudah 3 minggu sejak malam gala internal yang menghancurkan seluruh reputasinya, ia tidak hanya dipecat, ia dihapus. Tidak ada satupun perusahaan besar yang mau menyentuh namanya setelah video pengusiran dirinya dan Sarah menyebar di kalangan bisnis. Semua tahu, jika Anissa Rahmadani Ardiansyah sendiri yang mengeluarkan seseorang dari jajarannya, itu berarti orang tersebut bermasalah secara fatal. Sarah pun tak lebih baik. Gadis yang dulu dengan bangga memamerkan gaya hidup barunya di media sosial, kini menghapus semua akun. Ia bersembunyi di kontrakan kecil milik temannya di pinggiran kota, mengandalkan tabungan terakhir yang tersisa. Dunia yang ia bangun dari tipuan dan ambisi kini menjadi reruntuhan. Reza kini tinggal di apartemen kecil 2 kamar, hasil menjual mobil mewah terakhir yang ia punya. Ia telah mencoba melamar ke lebih dari 20 perusahaan, namun tak ada satupun yang memanggil. Bahkan startup kecil sekalipun menolak secara halus. Dunia bisnis sangat kecil. Nama Reza kini identik dengan pengkhianat, pemakan uang perusahaan, dan pria yang menampar istri sahnya di depan publik. Pagi itu, ia memandangi cermin. Wajahnya tampak jauh lebih tua. Keriput yang dulu samar kini jelas. Matanya cekung. Rambutnya mulai beruban, tumbuh tanpa arah karena sudah 2 minggu tak dipotong. Ia mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya sendiri. "Apa aku sudah habis?" gumamnya lirih. Teleponnya berbunyi. Sebuah nomor tak dikenal. Reza dengan semangat menjawab, berharap itu panggilan kerja. Ternyata bukan. "Pak Reza, ini dari bank. Kami ingin mengingatkan soal tunggakan kartu kredit Anda. Jika dalam 3 hari tidak ada pembayaran minimum, kami akan ajukan pemblokiran dan koleksi lanjutan." Klik. Telepon ditutup. Reza menunduk, kedua tangannya menggenggam rambut. Napasnya berat. "Dulu aku punya segalanya. Sekarang? Bahkan untuk makan saja aku hitung-hitung." Sementara itu, Sarah menghabiskan harinya di sebuah kamar kontrakan pengap yang disewa dari uang sisa tabungan. Ia sudah mencoba kembali ke dunia modeling, namun namanya terlalu dikenal sekarang. Bukan sebagai model, tapi sebagai selingkuhan pejabat yang dipecat dan dihinakan. Ia mencoba menghubungi Reza beberapa kali, namun pria itu hanya menjawab singkat. Reza mulai menjauh, mungkin karena malu atau karena sadar Sarah adalah bagian dari kehancurannya. Sore itu, Sarah duduk menatap jendela kecil, mengenang hari-hari ketika ia bisa duduk di restoran mahal, memesan wine, dan tertawa melihat wanita lain yang harus antre di angkot. Kini ia menjadi wanita itu. Ia menggenggam ponselnya, membuka foto-foto lama. Salah satunya memperlihatkan ia sedang tersenyum di samping Reza, memegang gelas anggur di balkon hotel mewah. Ia mencubit layar ponsel. Wajahnya terlihat bahagia. "Bodoh," bisiknya. "Kenapa aku harus pilih dia?" Dan yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa Anissa, wanita yang mereka hina dan anggap kampungan, berubah menjadi ratu yang menghancurkan mereka hanya dengan senyum dan data. Di sisi lain, Anissa kembali menjalani hari-hari sibuknya di kantor pusat Era Holdings. Namun kali ini berbeda. Tidak ada lagi keraguan dalam dirinya. Tidak ada lagi suara kecil yang bertanya apakah ia pantas. Ia sudah membuktikan, ia bisa berdiri sendiri. Setelah membersihkan jajaran manajemen dari para oportunis dan loyalis Reza, Anissa mulai membentuk tim baru. Ia memberi kepercayaan pada para pemimpin muda, karyawan yang selama ini bekerja keras namun tertutup bayangan orang-orang seperti Reza. Salah satunya adalah Dinda, mantan staf junior keuangan yang selama ini tak pernah mendapat promosi karena Sarah menutup jalan baginya. Anissa memanggil Dinda ke ruangannya. "Kamu kerja di sini sudah berapa lama?" 4 tahun, Bu, jawab Dinda gugup. "Dan kamu belum pernah naik posisi?" Dinda menggeleng, Anissa tersenyum. "Mulai minggu depan, kamu saya angkat jadi kepala subdivisi audit internal. Saya percaya kamu tahu bagaimana menjaga integritas. Bantu saya membersihkan sisa-sisa racun yang masih tertinggal." Dinda menatap Anissa dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak." Anissa hanya mengangguk. Ia tahu rasanya menjadi orang yang diremehkan, tidak dianggap, bahkan dipermalukan. Dan sekarang, ia ingin menciptakan lingkungan kerja yang tak mengulang luka yang sama. Malam hari, Anissa duduk di ruang tamu rumahnya, yang kini terasa jauh lebih tenang.
Ia menyeduh teh hijau dan menyalakan lilin aromaterapi. Sekali-sekali, pikirannya masih melayang ke masa lalu. Masa saat Reza memegang tangannya dan berkata bahwa mereka akan membangun masa depan bersama. Masa depan itu dibangun, tapi kemudian dihancurkan. Bukan karena takdir, tapi karena pilihan. Namun kini, Anissa tidak membenci lagi. Ia tidak ingin membalas dengan api. Ia sudah cukup menghancurkan. Sekarang waktunya membangun. Termasuk membangun dirinya kembali. Bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai pribadi utuh. Ponselnya bergetar. Pesan dari Dita, asistennya. Bu Anissa, hari ini beberapa petinggi dari grup Singapura tertarik menjalin kerja sama joint venture. Mereka bilang, mereka sangat terkesan dengan bagaimana ibu menangani krisis internal. Anissa tersenyum. Ia membalas singkat. Baik, jadwalkan meeting minggu depan, kita mulai babak baru. Dan Reza, di sebuah warung kecil di pinggiran jalan, Reza duduk sendirian, makan mie rebus. Ia menatap langit yang mendung, memikirkan hidupnya. Anissa menang. Tapi aku tidak kalah dari dia. Aku kalah dari diriku sendiri. Sambil menyeruput kuah mie yang terlalu asin, Reza menyadari satu hal. Ia tak bisa membangun kembali hidupnya jika terus menyalahkan orang lain. Mungkin masih ada jalan untuk menebus semuanya. Tapi itu bukan jalan kembali kepada Anissa. Itu adalah jalan menuju dirinya yang baru. Jika ia masih punya cukup keberanian untuk melangkah, hujan turun rintik-rintik di Jakarta sore itu, membasahi aspal dan kaca jendela. Suasana seperti ini biasanya membawa kenangan kembali ke permukaan, termasuk kenangan pahit yang sulit ditepis. Bagi Reza Mahendra, hujan bukan lagi romantis seperti dulu. Ia bukan pria yang duduk di balik jendela dengan secangkir kopi dan mimpi tentang masa depan. Kini, hujan hanyalah penanda bahwa hari ini tetap berat dan esok belum tentu lebih baik. Sudah sebulan lebih sejak malam penghinaan itu. Semakin hari, kenyataan seperti menekan dadanya lebih keras. Tidak ada satupun dari teman atau rekan bisnisnya yang bersedia menerima telepon. Beberapa bahkan memblokir nomornya. Rumah besar mereka yang dulu berdiri megah kini sudah dilelang oleh bank. Kendaraan, kartu kredit, bahkan akun investasinya dibekukan karena penyelidikan keuangan yang menyusul pemecatannya. Tak ada lagi sisa dari Reza yang dulu. Kini ia hanyalah seorang pria dengan nama buruk dan masa lalu yang berat. Namun, yang paling menyakitkan adalah ia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Suatu malam, perut Reza melilit kelaparan. Ia tak punya uang tunai, dan dompet digitalnya kosong. Ia memberanikan diri masuk ke sebuah warung kecil di dekat terminal. Memesan 1 nasi telur dan segelas air putih. Selesai makan, ia membuka aplikasi pembayaran. Gagal. Lagi. Dan lagi. Pemilik warung mulai curiga. Pak, bayar pakai apa ya? GoPay-nya belum masuk nih, tanya si ibu warung. Sopan tapi curiga. Reza terdiam, wajahnya mulai memerah. Sebentar ya Bu. Saya hubungi teman saya dulu. Ia pura-pura menelepon. Tapi, tidak ada siapa-siapa yang bisa ia hubungi. Tak satu pun. Ia berdiri, menunduk, dan hanya berkata lirih. Bu, saya janji akan kembali besok. Tolong izinkan saya pergi malam ini. Bu warung tuh memandangnya lama. Mungkin iba, mungkin muak. Tapi akhirnya ia hanya berkata, ya udah Pak, tapi jangan ngilang ya. Banyak yang begitu saya juga hidup dari sini. Reza mengangguk dan melangkah keluar, menahan rasa malu yang menyesakan. Malam itu ia berjalan kaki pulang, menyusuri jalanan yang basah, dan akhirnya duduk di bangku taman. Bukan karena ingin, tapi karena tak tahu harus kemana. Ia melihat tangannya sendiri. Gemetar, tubuhnya kurus, rambutnya berantakan, wajahnya tak terawat. Ini bukan Reza yang dulu ia kenal. Lalu seperti embun yang jatuh pelan kesadaran menyapanya. Ia tak bisa terus seperti ini. Besok paginya, Reza datang ke sebuah yayasan sosial yang membantu para mantan narapidana dan pengangguran mendapatkan pelatihan kerja. Ia mendaftarkan diri sebagai relawan tenaga administrasi. Gaji yang ditawarkan kecil, bahkan tak layak disebut gaji. Tapi Reza menerimanya. Kenapa kamu mau kerja di sini? Tanya pimpinan yayasan, Pak Husni, pria tua yang bijak dan sederhana. Reza menjawab jujur, karena saya harus mulai dari bawah, dari nol.
bahkan dari bawah nol. Pak Husni menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Kadang, yang bangkit dari nol justru yang paling kuat. Hari-hari berikutnya diisi Reza dengan kerja kasar. Mengetik, menyusun dokumen, membantu mengangkat barang, bahkan menyapu dan mencuci toilet. Semua ia lakukan tanpa keluhan. Dan anehnya, ia mulai merasa tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tak lagi memakai topeng status. Tidak ada jas mewah. Tidak ada kantor besar. Hanya kerja keras dan kejujuran. Sementara itu, Anissa telah melangkah jauh ke depan. Setelah membersihkan internal RA Holdings, ia melebarkan sayapnya ke luar negeri. Project joint venture dengan perusahaan energi di Singapura berjalan lancar. Ia sering terbang bolak-balik antara Jakarta, Singapura, dan Kuala Lumpur. Namun kesuksesan membawa tantangan baru. Bu Anissa, ujar Dita, asistennya saat mereka terbang pulang dari pertemuan penting. Ada laporan bahwa salah satu mitra asing kita mencoba melobi dewan tanpa izin. Anissa hanya tersenyum tipis. Selalu begitu, mereka kira wanita di kursi tertinggi bisa dibelokkan dengan uang. Dita tertawa kecil. Sayangnya mereka belum tahu siapa ibu sebenarnya. Anissa tak membalas. Ia menatap keluar jendela pesawat. Langit malam luas dan gelap, tapi di baliknya selalu ada cahaya. Kembali ke Jakarta, Anissa memutuskan mampir ke kediaman ibunya. Di sana, ia duduk bersama sang ibu di taman belakang, menyeruput teh hangat. "Ibu bangga sama kamu, nak," kata ibunya dengan lembut. "Tapi jangan lupa, membangun lebih sulit daripada membalas." Anissa mengangguk. "Aku tahu, Bu. Sekarang aku tidak lagi ingin membalas. Aku ingin menciptakan warisan yang tidak akan pernah bisa mereka hancurkan." Ibunya tersenyum. "Itulah kenapa kamu berbeda dari mereka." Suatu hari, saat Anissa menghadiri acara amal yang didukung RA Holdings, matanya menangkap sosok familiar di antara kerumunan, Reza. Ia sedang berdiri di stand administrasi, mengenakan kemeja polos dan celana bahan sederhana. Tidak ada kesan pria angkuh seperti dulu, hanya pria biasa dengan tatapan lelah namun jujur. Anissa mendekat. Reza melihatnya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Bu Anissa," ucapnya, seperti anak sekolah ketahuan berbuat salah. Anissa menatapnya. "Lama. Kamu kerja di sini?" Reza mengangguk. "Relawan, sudah 2 bulan. Gaji? Hampir nggak ada." Anissa menahan napas sejenak. "Dan kamu terima itu?" Reza mengangguk lagi. "Saya harus belajar jadi manusia, yang sesungguhnya." Untuk sesaat, keduanya diam. Di antara mereka, ada ribuan kata yang tak terucap. Rasa sakit, rasa bersalah, rasa kehilangan. Tapi juga sesuatu yang seperti ketenangan. Anissa akhirnya berkata, "Aku tidak akan pernah bisa melupakan apa yang kamu lakukan. Tapi aku bisa berhenti membencimu." Reza mengangguk pelan. Matanya berkaca. "Itu sudah cukup." Hari itu, Anissa berjalan menjauh dari Reza. Ia tidak memeluknya, tidak memaafkan secara penuh. Tapi ia juga tidak membiarkan luka itu terus berdarah. Ia memilih berjalan ke depan. Bukan untuk melupakan, tapi untuk melepaskan. Dan Reza? Ia berdiri memandangi punggung wanita yang dulu ia abaikan, yang kini menjadi simbol kekuatan yang tak bisa dikalahkan. Dalam hati, ia tahu, Anissa adalah batu yang dulu ia lempar ke jurang. Tapi batu itu memantul, dan kini menjadi puncak tertinggi yang tak bisa ia daki. 3 bulan telah berlalu sejak pertemuan tak terduga itu. Hidup Anissa dan Reza tak lagi saling bersinggungan secara langsung. Namun alam semesta seolah memiliki caranya sendiri untuk terus mempertemukan 2 dunia yang pernah saling mencintai, mengkhianati, dan menghancurkan satu sama lain. Di satu sisi, Anissa berdiri di puncak kekuasaan sebagai pemilik dan direktur utama RA Holdings yang kini telah berekspansi ke 5 negara Asia Tenggara. Perusahaan miliknya berhasil mengakuisisi beberapa anak usaha raksasa internasional. Ia tengah membangun holding baru bernama AR Legacy, fokus pada teknologi hijau dan pendidikan digital, 2 bidang yang selama ini diabaikan oleh banyak konglomerat. Sementara itu, Reza perlahan mulai mendapatkan kembali kendali atas hidupnya, meski jauh dari kemewahan yang pernah ia kenal. Ia masih menjadi relawan di yayasan sosial yang sama, namun sebuah tawaran mengejutkan muncul dari masa lalunya. Tawaran yang bisa menjadi penyelamat atau justru bencana. Suatu pagi Reza dipanggil oleh Pak Husni, pimpinan yayasan tempat ia bekerja. "Reza, kamu punya tamu,"
ucap Pak Husni singkat. Reza masih mengenakan pakaian kerja sederhana, berjalan ke ruang tamu dan menemukan seorang pria asing berpenampilan rapi dan wangi. Namanya Dino Wicaksono, direktur operasional dari sebuah perusahaan teknologi bernama Aegis Future Tech, sebuah startup yang kini sedang naik daun di Asia. Kami mengikuti perkembangan kamu diam-diam, Reza, ucap Dino. Kami tahu masa lalumu tidak mudah, tapi kami percaya, kadang orang terbaik adalah yang pernah jatuh dan memilih bangkit. Reza menatapnya curiga. Apa maksud Anda? Dino menyodorkan sebuah dokumen. Kami butuh pemimpin proyek untuk ekspansi ke wilayah Indonesia Timur. Butuh orang yang tahu lapangan, punya pengalaman eksekusi, dan tahu cara bertahan di bawah tekanan. Kami ingin kamu. Reza terpaku. Posisi itu, gaji tinggi, kendaraan, akses kembali ke dunia bisnis. Semua yang ia pikir telah hilang, kini kembali menggoda. Namun satu hal membuatnya ragu. Aegis Future Tech adalah mitra baru yang mencoba masuk ke jaringan kontrak RE Holdings. Jika ia menerima tawaran ini, cepat atau lambat ia akan berhadapan kembali dengan Anissa, bukan sebagai suami, tapi sebagai pesaing bisnis. Di tempat berbeda, Anissa tengah menerima laporan penting dari salah satu direkturnya. Project AR Digital Education yang akan dijalankan di Indonesia Timur menghadapi pesaing tak terduga, Aegis Future Tech. Mereka menawarkan harga kontrak lebih murah dari kita, Bu, kata Dion, direktur pengembangan proyek. Tapi saya curiga, mereka menggunakan celah hukum untuk menghindari beban pajak dan biaya distribusi. Anissa menatap layar. Kalau benar begitu, kita lawan lewat regulasi. Kirimkan tim legal dan tim CSR kita ke lokasi. Kita buktikan siapa yang benar-benar berkomitmen untuk masyarakat, bukan sekadar angka di laporan. Namun yang mengejutkan bukan hanya itu. Di bagian akhir laporan muncul nama Project Manager Aegis untuk wilayah timur, Reza Mahendra. Anissa tak langsung bereaksi. Ia hanya menatap layar lebih lama dari biasanya. Reza, ucapnya dalam hati, kamu kembali ke meja permainan. Sore itu, Anissa berjalan ke jendela kantornya yang menghadap ke kota. Suasana Jakarta di senja hari begitu padat namun indah. Mobil berjejal di jalan, gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya oranye matahari. Ia berdiri diam. Dulu semua ini terasa seperti medan perang. Kini, ini adalah taman bermainnya. Tapi satu hal yang ia pelajari dari hidup. Musuh terbaik adalah yang pernah mengenal kelemahan kita. Dan Reza, tak bisa dipungkiri, mengenal dirinya dulu, meski bukan Anissa yang sekarang. Beberapa minggu kemudian, Reza resmi bergabung dengan Aegis Future Tech. Awalnya ia berpikir proyek ini akan sederhana, hanya soal kontrak dan manajemen lapangan. Tapi semakin dalam ia terlibat, semakin ia sadar bahwa perusahaan ini tidak sebersih yang mereka tampilkan. Aegis menyuap pejabat lokal untuk percepatan izin. Mereka menekan vendor dengan harga rendah, bahkan memotong standar keamanan untuk mengejar efisiensi. Reza, yang dulu tak pernah peduli, kini mulai gelisah. Perubahan yang ia alami selama 3 bulan terakhir tak lagi bisa diabaikan. Satu malam, ia duduk sendiri di balkon penginapan sederhana di Makassar. Angin malam berembus kencang, dan laut terdengar berdebur di kejauhan. Ia menatap langit dan bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku akan kembali menjadi pria yang dulu, hanya karena aku takut miskin? Dan suara hatinya menjawab, tidak. Esok harinya, Reza menghubungi tim media lokal, membocorkan sebagian dokumen internal Aegis yang menunjukkan manipulasi laporan dan pelanggaran etika proyek. Ia tahu risikonya besar, bisa dipecat, dituntut, bahkan dikriminalisasi. Tapi kali ini, ia memilih benar. Beberapa minggu setelah bocoran itu tersebar, RE Holdings diundang dalam forum diskusi kebijakan pembangunan digital di Indonesia Timur. Aegis juga hadir, meski dalam tekanan besar. Reza hadir, bukan sebagai wakil Aegis, mereka telah memecatnya, melainkan sebagai whistleblower yang kini dihormati oleh media dan pegiat transparansi. Dan di forum itu, Reza kembali bertemu Anissa. Keduanya berdiri berseberangan di ruang media. Sorotan kamera tak menghindar dari mereka. Anissa menghampiri lebih dulu. Kamu sudah bukan Reza yang aku kenal. Reza menatap matanya. Kamu juga bukan Anissa yang dulu aku remehkan. Sunyi. Tapi dalam diam itu, ada pengakuan. Bukan tentang cinta,
tapi tentang penghormatan yang tumbuh dari luka. "Kenapa kamu lakukan itu?" tanya Anissa. Reza tersenyum tipis. "Karena aku tidak mau jatuh ke lubang yang sama 2 kali." Anissa mengangguk. "Kalau begitu, kita tidak lagi di sisi berseberangan. Dunia butuh orang yang bisa mengakui kesalahan dan belajar darinya." Reza tersenyum. Ia tahu ia belum dimaafkan. Tapi kini, itu bukan lagi tujuannya. Ia hanya ingin menjadi pria yang bisa menatap cermin tanpa benci. Pagi itu, kantor pusat RA Holdings berdenyut dengan aktivitas seperti biasa. Namun di balik gemuruh rutinitas itu, ada bisikan-bisikan gelap yang mulai mengganggu kedamaian Anissa. Sejak bocornya skandal Aegis Future Tech dan keluarnya Reza dari perusahaan tersebut, suasana internal RA Holdings mulai berubah. Bukan hanya para pesaing eksternal yang menjadi ancaman, tetapi juga sekutu di dalam yang perlahan memperlihatkan wajah aslinya. Anissa menatap layar laptopnya dengan mata yang tidak menunjukkan rasa takut, melainkan ketegasan. Laporan dari tim keuangan menunjukkan ada transaksi mencurigakan yang mengalir dari beberapa akun anak perusahaan ke rekening pribadi yang tidak jelas asalnya. Sinyal pengkhianatan. Ia tahu, dalam dunia bisnis sebesar ini, pengkhianatan bukan hal asing. Bahkan, kadang datang dari orang-orang yang paling dekat. Dalam rapat tertutup bersama para direksi, Anissa mengungkapkan temuannya. "Kita sedang diserang dari dalam," ujarnya tanpa basa-basi. "Ada pihak yang ingin melemahkan kita dari dalam melalui manipulasi saham dan pembocoran informasi ke pesaing." Dion, salah satu direksi yang selama ini paling dekat dengan Anissa, terlihat kaku. Ada sesuatu yang berbeda dari reaksinya. "Anissa, siapa yang kamu curigai?" tanya Dion dengan nada hati-hati. Anissa menghela napas. "Belum pasti, tapi saya sudah minta tim investigasi internal untuk bekerja 24 jam. Raport itu membuat suasana rapat menjadi tegang. Beberapa orang mulai saling melirik, penuh kecurigaan. Tidak hanya serangan bisnis, Anissa juga menghadapi tekanan pribadi yang semakin besar. Media sosial dan portal berita mulai membombardirnya dengan berita-berita negatif. Anissa, istri mantan direktur yang dipecat, ternyata menyembunyikan masa lalunya yang sederhana dan kampungan, tulis salah satu portal berita populer. "Apa benar Anissa hanya wanita kampung yang mencoba merusak dunia korporasi?" tulis akun anonim di forum bisnis. Anissa tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah serangan terkoordinasi yang ingin menjatuhkan kredibilitasnya. Tapi ia tidak terpengaruh. Di ruang kerja pribadinya, ia menatap foto dirinya bersama ibunya dan berkata lirih, "Mereka ingin aku jatuh, tapi aku sudah belajar dari masa lalu. Aku tidak akan runtuh." Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, Reza menghadapi dilema lain. Setelah keberhasilannya mengungkap skandal Aegis, namanya mulai diperhitungkan oleh kelompok anti korupsi yang sedang berjuang di ranah politik. Suatu sore, Reza dipanggil bertemu oleh seorang tokoh politik senior bernama Bapak Harsono, yang dikenal sebagai pejuang bersih di parlemen. "Reza, kami tahu kamu punya integritas dan pengalaman yang langka," ucap Harsono dengan serius. "Bagaimana jika kamu bergabung dengan kami, masuk ke dunia politik dan bantu bersihkan sistem dari dalam?" Reza menatap Harsono. "Politik? Itu dunia yang penuh dengan kepalsuan dan intrik. Aku sudah mengalami cukup dari dunia bisnis yang kotor." Harsono tersenyum. "Kalau kamu tidak masuk, siapa lagi? Dunia ini memang penuh intrik, tapi juga ada kesempatan untuk berubah." Reza termenung. Tawaran ini bukan sekadar peluang, tapi ujian besar bagi pria yang baru belajar berjalan kembali dari kehancuran. Pada malam yang dingin, Anissa dan Reza secara tak terduga bertemu di sebuah acara amal yang dihadiri para tokoh bisnis dan politik. "Reza, aku dengar tentang tawaranmu di politik," kata Anissa sambil menyeruput teh hangat. "Ya, ini kesempatan untuk memperbaiki banyak hal dari akar," jawab Reza. "Tapi aku juga takut kehilangan diriku." Anissa tersenyum tipis. "Aku tahu perasaan itu. Aku juga sedang menghadapi serangan besar di perusahaan." Mereka berbicara panjang tentang nilai, integritas, dan bagaimana dunia bisa berubah jika orang-orang seperti mereka berani bertindak. "Kita bukan lagi suami istri," Anissa menambahkan. "Tapi aku percaya kita bisa jadi sekutu dalam perjuangan yang lebih besar." Reza mengangguk. "Setuju, tidak lagi untuk diri sendiri, tapi untuk sesuatu yang lebih besar." Malam Jakarta terasa berat dan berdebu. Di balik gemerlap lampu kota, Anissa duduk di ruang kerjanya yang luas namun sunyi,
menatap dokumen yang baru saja datang dari tim investigasi internal. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. 3 minggu terakhir menjadi mimpi buruk bagi Anissa. Ia mulai menyadari bahwa bukan hanya pesaing luar yang menjadi ancaman, melainkan kelompok rahasia dalam perusahaan yang merancang pemberontakan sistematis. Orang-orang yang selama ini ia percaya, ternyata bersekongkol dengan pesaing untuk menjatuhkan dirinya. Di tengah rapat darurat dengan para direksi dan kepala divisi, Anissa memaparkan hasil penyelidikan. Ada rencana pengambil alihan saham secara diam-diam oleh beberapa pejabat senior. Mereka ingin menggulingkan manajemen dan mengambil alih RA Holdings, ujarnya tegas. Salah satu direksi senior, Ibu Melati, menatap Anissa dengan wajah dingin. Bagaimana kalau ini malah memperlemah perusahaan? Kita harus mempertimbangkan semua opsi. Anissa membalas, tidak ada pilihan lain. Kita harus bertindak cepat. Jika mereka berhasil, bukan hanya aku yang jatuh, tapi seluruh perusahaan dan karyawan yang bergantung padanya. Ketegangan di ruangan itu seperti kawah yang siap meledak. Sementara itu, Reza yang tengah memulai karir barunya di dunia politik, menghadapi badai yang sama gelapnya. Beberapa minggu setelah resmi masuk partai anti korupsi, Reza menjadi sasaran fitnah yang dilancarkan oleh musuh-musuh politik yang takut dengan kedatangannya. Berita-berita palsu tentang kehidupan pribadinya, tuduhan korupsi masa lalu, hingga rekayasa video yang menunjukkan seolah-olah ia terlibat dalam penyelewengan dana menjadi senjata untuk menjatuhkan kredibilitasnya. Di sebuah kantor kecil di pusat Jakarta, Reza menatap layar televisi yang menayangkan berita hitamnya. Mereka tidak akan pernah berhenti, gumamnya. Namun di tengah keputusasaan, sebuah pesan dari Anissa masuk ke ponselnya. Kita harus bertahan. Aku juga sedang di ujung. Jangan biarkan mereka menang. Pesan singkat itu memberi Reza kekuatan baru. Kesadaran bahwa musuh yang mereka hadapi bukan hanya lawan bisnis atau politik, tetapi sistem yang korup dan haus kekuasaan, membuat Anissa dan Reza mengambil keputusan berani. Mereka mengatur pertemuan rahasia di sebuah restoran kecil yang tersembunyi dari sorotan media dan pengintai. Dalam keheningan malam, mereka berbicara panjang tentang strategi menghadapi gelombang baru ini. Ini bukan lagi soal kita, ujar Anissa. Ini soal bertahan untuk mereka yang percaya pada keadilan dan masa depan. Reza mengangguk. Kita harus bersatu. Aku di dunia politik, kamu di dunia bisnis. Kalau kita bergerak bersama, mereka tak akan bisa membendung kita. Rencana dibuat dengan detail. Anissa akan mengamankan perusahaan dan membongkar pemberontakan dari dalam. Sementara Reza akan memperkuat posisi politiknya dan membuka jalur hukum untuk membersihkan korupsi. Keesokan harinya, Anissa memulai langkah tegas. Ia mengumpulkan bukti-bukti pengkhianatan, mendatangi regulator pasar modal, dan berkoordinasi dengan kepolisian untuk memeriksa transaksi mencurigakan. Dalam waktu singkat, beberapa pejabat yang terlibat langsung dipecat dan dikenai proses hukum. Media mulai memberitakan hal ini, menempatkan Anissa sebagai sosok pemimpin yang tegas dan tak kenal kompromi. Di sisi lain, Reza mengadakan konferensi pers untuk membantah semua tuduhan dan mengumumkan langkah hukum yang akan ditempuh terhadap penyebar fitnah. Dukungan masyarakat dan aktivis anti korupsi mulai mengalir deras kepadanya. Namun, gelombang tidak berhenti di situ. Para pemberontak dalam RA Holdings dan musuh politik Reza meningkatkan serangan dengan menggunakan media dan jalur hukum untuk menjebak mereka. Anissa menerima ancaman pribadi, bahkan keluarganya mulai diintimidasi. Reza juga dipanggil untuk diperiksa polisi dalam kasus yang dibuat-buat. Malam hari sebelum sidang pengadilan pertama mereka, Anissa dan Reza bertemu lagi, kali ini di sebuah kamar hotel sederhana yang dijaga ketat. Kita sudah jauh di sini, kata Anissa. Suaranya bergetar tapi penuh tekad. Reza menggenggam tangannya. Kita tidak boleh mundur. Ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua yang percaya pada keadilan. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Sidang pengadilan pertama yang melibatkan Anissa dan Reza akan berlangsung. Ini adalah babak penting dalam pertarungan mereka melawan konspirasi yang selama ini menghantui hidup mereka. Gedung Pengadilan Jakarta Pusat sudah ramai sejak pagi. Wartawan, pendukung, dan pengamat hukum berkumpul memenuhi ruang sidang. Anissa, dengan setelan jas hitam yang elegan, berdiri tegap di ruang tunggu. Wajahnya terlihat tegas,
namun ada bayangan kelelahan yang sulit disembunyikan. Di sisi lain, Reza yang hadir sebagai saksi sekaligus korban fitnah, duduk tenang meski pikirannya bergolak. Ia tahu, apa yang akan terjadi hari ini bisa menentukan arah masa depannya. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan nama besar RA Holdings dan sejumlah pejabat yang dianggap bersih. Tuduhan terhadap Anissa adalah penyalahgunaan wewenang dan manipulasi data keuangan perusahaan. Sedangkan Reza dituduh melakukan korupsi saat menjabat di proyek terdahulu. Tuduhan yang sebelumnya sudah pernah ia bantah dan sudah terbukti tidak berdasar. Namun jaksa penuntut umum yang kuat dan penuh tekad berusaha menguatkan kasus dengan bukti-bukti yang sebagian besar telah direkayasa oleh para musuh mereka. Tim kuasa hukum Anissa dan Reza sudah mempersiapkan segala kemungkinan. Anissa sendiri memilih untuk tampil langsung memberikan kesaksian, sesuatu yang jarang dilakukan oleh pemilik perusahaan besar. Saat giliran Anissa naik ke kursi saksi, suasana menjadi sunyi. Dengan suara yang jelas dan penuh keyakinan, ia menjelaskan kronologi kasus ini, membeberkan bukti-bukti konspirasi yang dibuat untuk menjatuhkannya. Ini bukan hanya tentang saya atau Reza, katanya. Ini tentang keadilan dan integritas. Saya di sini bukan untuk membela diri, tapi untuk membela kebenaran. Reza juga tampil dengan penuh keberanian. Ia membeberkan rekayasa fitnah yang diarahkan kepadanya, menunjukkan bukti korespondensi elektronik yang membuktikan ada pihak yang menyusun skenario hitam untuk menjatuhkannya. Di tengah sidang, ada momen yang menggetarkan hati semua yang hadir. Anissa mengingat kembali malam ketika ia pertama kali mendapat ancaman, saat ia merasa sendirian dan hampir menyerah. Aku belajar satu hal, ucapnya dengan suara bergetar, bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari jabatan atau uang, tapi dari keberanian untuk berdiri tegak, meski dunia berusaha menjatuhkanmu. Reza mengangguk dari kursi saksi. Ia menambahkan, aku jatuh dan bangkit bukan hanya untuk diriku, tapi untuk mereka yang percaya pada kejujuran dan keadilan. Sorak-sorai kecil terdengar dari sebagian penonton yang menyadari bahwa di balik perseteruan ini, ada kisah manusia yang kuat dan penuh harapan. Meski begitu, tekanan dari luar tidak berkurang. Para pemberontak di RA Holdings terus menyebar isu negatif, mencoba mempengaruhi hakim dan media. Reza menerima pesan-pesan ancaman lewat telepon, sementara Anissa harus menjaga keselamatan keluarganya yang mulai menjadi sasaran intimidasi. Namun mereka tidak goyah. Keduanya tahu, disinilah titik balik hidup mereka. Setelah berhari-hari menjalani sidang, akhirnya hakim memutuskan untuk menunda putusan selama 1 minggu untuk mempelajari semua bukti secara menyeluruh. Ini adalah kesempatan terakhir bagi Anissa dan Reza untuk menguatkan pembelaan mereka. Mereka keluar dari ruang sidang dengan napas lega, namun ketegangan belum hilang. Ini baru permulaan, kata Anissa pada Reza di luar gedung pengadilan. Benar, jawab Reza. Tapi kita sudah berjalan jauh. Waktu berjalan dengan lambat di hari-hari menunggu putusan sidang. Anissa dan Reza menjalani masa-masa penuh ketegangan, harapan, dan doa. Setiap detik terasa berat, setiap hembusan napas membawa beban masa depan yang tidak pasti. Di ruang rapat RA Holdings, Anissa berdiri menatap jendela besar yang menghadap ke hiruk-pikuk kota Jakarta. Gedung-gedung tinggi berkilauan di bawah sinar matahari sore, namun di dalam hatinya ada gelombang kecemasan yang terus bergelora. Apakah kita akan menang? Suara lirihnya mengisi ruangan. Dion, yang selama ini menjadi tangan kanan Anissa, mengangguk mantap. Dengan bukti yang kita punya dan dukungan publik, aku yakin keadilan akan ditegakkan. Namun, Anissa tahu, yakin dan percaya bukan berarti mudah. Kemenangan ini harus diperjuangkan dengan strategi, kesabaran, dan keteguhan. Di sisi lain, Reza mulai mendapatkan dukungan yang signifikan dari masyarakat dan aktivis anti korupsi. Berbagai organisasi mendukungnya secara terbuka, mengadakan konferensi pers dan kampanye publik yang menyuarakan keadilan. Reza juga mulai aktif mengadvokasi reformasi politik, menjadikan kasusnya sebagai simbol perjuangan melawan korupsi dan fitnah. Saya berdiri bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk semua yang pernah menjadi korban ketidakadilan, katanya dalam sebuah wawancara. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Anissa dan Reza memasuki ruang sidang dengan kepala tegak, didampingi tim hukum dan keluarga. Suasana tegang menyelimuti ruang pengadilan. Hakim membuka sidang dengan wajah serius dan penuh kewibawaan.
Ia membacakan putusan yang telah dipelajari dengan seksama. Setelah menelaah bukti dan kesaksian yang diajukan, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa, Anissa, tidak terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan manipulasi data keuangan, ujar hakim. Suasana ruangan berubah menjadi hening sejenak, kemudian diikuti tepuk tangan kecil dari para pendukung Anissa. Dan untuk saudara Reza, tuduhan korupsi yang dialamatkan kepada Anda tidak memiliki dasar yang kuat dan dinyatakan tidak bersalah, lanjut hakim. Reza menghela napas lega, matanya berkaca-kaca. Dengan putusan yang memenangkan Anissa dan Reza, posisi mereka semakin kuat. Anissa kembali menguatkan era Holdings dan menghapus jejak para pengkhianat yang telah mencoba menghancurkan perusahaan. Ia mengambil langkah reformasi besar-besaran, memperbaiki sistem internal, dan membangun kembali kepercayaan para investor dan karyawan. Perusahaan ini bukan hanya milikku, ujar Anissa di hadapan para staf. Ini adalah rumah bagi kita semua, dan kita akan membangunnya bersama. Reza yang kini bersih dari tuduhan memutuskan untuk terus melanjutkan karir politiknya dengan penuh integritas. Ia berjanji akan menjadi suara rakyat dan berjuang melawan korupsi yang selama ini menggerogoti negeri. Pertemuan antara Anissa dan Reza semakin intens. Kali ini bukan sebagai pasangan yang patah, melainkan sebagai sekutu yang saling mendukung dalam perjuangan yang lebih besar. Dalam sebuah malam penuh bintang, Anissa dan Reza duduk di balkon kantor RA Holdings, menatap langit luas yang tak berujung. Kita sudah melewati badai terburuk, kata Anissa. Reza tersenyum. Dan kini saatnya menatap masa depan dengan penuh harapan. Kemenangan mereka bukan hanya soal membuktikan diri di hadapan dunia, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan hati, dan kemauan untuk bangkit dari reruntuhan. Mereka belajar bahwa hidup tidak selalu adil, tapi dengan keberanian dan integritas, setiap orang punya kesempatan untuk menang. Cerita ini mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi cobaan dan ketidakadilan, keberanian untuk berdiri tegak, integritas yang tak tergoyahkan, serta keteguhan hati untuk memperjuangkan kebenaran adalah kunci utama menuju kemenangan sejati. Meskipun dunia kadang penuh dengan pengkhianatan dan fitnah, kita tidak boleh menyerah atau kehilangan harapan. Justru dari kesulitan itulah kita bisa menemukan kekuatan terbesar dalam diri kita untuk bangkit, memperbaiki diri, dan membangun masa depan yang lebih baik. Kemenangan yang hakiki bukan hanya soal mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan rasa takut dan ragu dalam diri sendiri, serta tetap setia pada nilai-nilai kebaikan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.